Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pahlawan Islam yang terhebat, yaitu Khalid ibn Walid ibn Mughirah al-Makhzumi radhiyallahu taala anhu. Khalid ibn Walid berasal dari Bani Makhzum, dan Bani Makhzum adalah kabilah yang merupakan saingan bagi kabilah Bani Hashim. Quraisy di bawahnya ada kabilah-kabilah kecil. Di antara kabilah yang sangat terkenal adalah kabilah dari Bani Hashim, yaitu kabilahnya Nabi SAW, dengan kabilah Bani Makhzum, yaitu kabilahnya Abu Jahal, dan juga kabilahnya Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu. Bapak daripada Khalid ibn Walid adalah Al-Walid ibn Mughirah, yang merupakan salah satu gonggongnya orang-orang kafir Quraisy, dan dia adalah orang terdepan dari Bani Makhzum. Ibunya namanya Lubabah bintil Harith, dan dia punya bibi namanya Maimunah, istri Nabi SAW. Maimunah istri Nabi. Yang terakhir kalau tidak salah dinikahi oleh Nabi adalah Maimunah. Itulah bibinya siapa? Khalid ibn Walid. Dari sini kita tahu bahwasanya Khalid bin Walid hidup di keluarga kaya, karena bapaknya sangat kaya raya. Dan dia sejak kecil sudah belajar al-furusiyah, dia sudah belajar tentang kuda, sehingga Khalid bin Walid ini orang yang paling, termasuk orang yang paling mahir berkuda. Terutama kalau dia sudah naik kudanya untuk berperang, dia sangat hebat. Disebutkan hanya 2 orang yang bisa berperang dengan menggunakan 2 pedang sekaligus sambil menyetir kudanya dengan kedua kakinya. 2 orang tersebut Khalid bin Walid dan Zubair bin Awwam. Setiap orang biasanya kalau nyetir kuda dengan tali kekangnya, untuk belok kanan, untuk belok kiri dengan berhenti. Itu kebanyakan orang seperti itu. Atau paling tidak mereka memegang tali kekang kuda dengan tangan satu, tangan satunya dengan memegang pedang. Tapi Khalid bin Walid, di antara kehebatannya, dia bisa memegang 2 pedang dengan kedua tangannya, dan dia menyetir kuda dengan kedua kakinya. Dia dan Zubair bin Awwam radhiyallahu ta'ala anhuma jami'an. Ini di antara kehebatan Khalid bin Walid. Disebutkan dia adalah orang yang hebat dalam segala alat perang. Dia jago naik kuda sambil perang, dia juga naik onta, jago naik onta sambil berperang, ya. Sambil menyetir onta atau menyetir kuda dalam peperangan. Dia juga pandai memanah. Beliau juga pandai menggunakan pedang, menggunakan tombak, semua alat perang beliau hebat. Ini Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu. Kemudian singkat cerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Kemudian terjadilah perang Badar pada tahun 2 Hijriah. Khalid bin Walid tidak ikut dalam perang Badar. Kemana Khalid bin Walid? Ternyata Khalid bin Walid ada di negeri Syam. Dia tidak ikut perang. Dia tidak ikut perang dalam barisan kaum musyrikin. Kemudian pada tahun 3 Hijriah terjadi perang Uhud. Dan saat itu Khalid bin Walid ikut serta dalam perang Uhud. Bahkan dia dijadikan panglima, karena orang-orang sudah tahu kehebatan Khalid bin Walid dalam pertempuran. Maka dia memimpin sebagai pemimpin pasukan berkuda. Terjadi peperangan sebagaimana antum tahu ya, perang Uhud 700 lawan 3.000. 700 lawan 3.000. 700 pasukan kaum muslimin, 3.000 pasukan kaum musyrikin. Kemudian secara singkat, waktu itu Nabi SAW meletakkan pasukan di bawah 650 dan 50 orang di atas suatu bukit kecil namanya Jabal Rumat, yang sering dinaiki oleh jemaah haji, bukit kecil. Disitulah Rasulullah SAW meletakkan 50 pasukan pemanah dipimpin oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Nabi berpesan kepada mereka, in ra'aitumuna takhtifuna at-tayr fala tabrahu makanakum hatta ursila ilaikum. Kalau kalian melihat kami, mayat-mayat kami diambil oleh burung-burung, artinya kami sudah tewas seluruhnya, maka jangan kalian tinggalkan posisi kalian sampai aku perintahkan perintah berikutnya. Kemudian wa in ra'aitumuna hazamna al-aduwa wa ata'nahum fala tabrahu makanakum hatta ursila ilaikum. Kalau kalian sebaliknya melihat kami menang, kami sudah kalahkan musuh-musuh, maka jangan turun dari tempat kalian sampai aku perintahkan dengan perintah berikutnya. Ini wasiat Nabi kepada mereka, dan diingat betul oleh sang pemimpin yaitu Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu dengan 50 pasukan pemanahnya. Kalau terjadi perang, Rasulullah SAW ingin perang dari satu arah karena 700 lawan 3.000. 1 banding berapa itu? 1 banding 4. Sekitar 1 banding 4. 700 lawan 3.000. Rasulullah tidak ingin peperangan dari 2 arah apalagi lebih. Karena kalau 2 arah dikepung, misalnya kaum musyrikin 1.500 dari sini, 1.500 dari sini, maka akan mengepung kaum muslimin, berbahaya.
Maka Rasulullah SAW pertahankan bagaimana meskipun jumlah mereka cuma 650 di bawah, lawan 3.000 harus dari satu arah. Nah, disitulah fungsi dari pasukan pemanah yang ada di atas Jabal Rumat. Fungsi mereka adalah untuk memanahi pasukan kaum musyrikin yang ingin muter gunung supaya bisa menyerang dari dua arah. Dan yang ingin muter adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid tahu peperangan seperti ini susah. Maka dia berpikir bagaimana bisa menyerang dari dua arah. Maka dia bawa pasukan berkudanya. Untuk muter dua arah selalu dipanah oleh Abdullah bin Jubair dan pasukannya. Terjadi berulang-ulang. Akhirnya Khalid gagal, tidak bisa menyerang dari dua arah. Akhirnya kaum musyrikin di awal peperangan tewas, berjatuhan, berguguran. Banyak mereka yang tewas, ya, bendera mereka terjatuh, tidak ada yang mengangkat bendera mereka. Hingga mereka lari terbirit-birit. Semua lari, semua pasukan lari. Di antara yang tidak lari dan tenang menghadapi kondisi adalah Khalid bin Walid. Disebutkan di antara sifat pemimpin yang jago, yaitu dia tidak terbawa dengan suasana. Tetap dia melihat kondisi mana yang memungkinkan atau yang tidak memungkinkan. Bukan hanya berani, bukan hanya nekat, tapi juga perhitungan. Baik, akhirnya waktu orang pada kabur, Khalid bin Walid tetap perhatikan kondisi peperangan. Dari kejauhan dia melihat. Ternyata tidak lama kemudian pasukan kaum muslimin yang ada di atas gunung turun. Mereka melanggar perintah Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka melihat pasukan yang dibawa sudah mengumpulkan ghanimah. Kata mereka, kita ikut saudara-saudara kita ambil ghanimah. Maka pimpinan mereka, Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu, mengingatkan, bukankah Rasulullah SAW sudah mewasiatkan kita tidak boleh turun? Kata mereka, perang sudah selesai, kita turun. Mereka beristihad tidak pada tempatnya. Kata Nabi, jangan turun sampai aku kirim utusan, perintah berikutnya. Akhirnya mereka turun, 40 turun, tinggal 10 orang di atas. Begitu tinggal 10 orang di atas, Khalid segera balik. Khalid tidak kabur, dia tetap bertahan. Dilihat dari kejauhan. Begitu tinggal 10, langsung dia balik, dia bunuh 10 orang ini. Akhirnya pasukan datang lagi menyerang dari dua arah. Jadi kemenangan pada hari itu bagi orang-orang musyrikin gara-gara siapa? Gara-gara Khalid bin Walid. Gara-gara Khalid ibn Walid yang cerdas dalam pertempuran. Tentunya karena sebagian sahabat menyelisihi perintah Nabi SAW. Akhirnya para sahabat banyak yang berguguran, ya, 70 orang meninggal, di antaranya paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Intinya peperangan tersebut dianggap menang oleh orang musyrikin, sehingga Abu Sufyan mengatakan, wahai Muhammad, demikianlah peperangan, sijal silih berganti. Terkadang kalian menang, terkadang kami yang menang. Ini adalah sebagai balasan kekalahan kami dalam perang Badar. تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم